Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Hidayatul Fitri, nomor BP 1910231050 dari jurusan Tanah dengan kelas praktikum dasar-dasar fisiologi tumbuhan Tanah A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan materi praktikum mengenai transpirasi. Transpirasi adalah proses kehilangan air dalam bentuk uap oleh tumbuhan melalui stomata, lentisel, serta kutikula. Lalu faktor yang mempengaruhi transpirasi ini ada dua, yaitu faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal, faktor yang mempengaruhi proses transpirasi dikarenakan oleh tumbuhan itu sendiri. Contohnya dapat berupa jumlah stomata, ukuran stomata, serta jumlah atau luas permukaan daun. Lalu faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi proses transpirasi dikarenakan lingkungan di sekitar tumbuhan, dapat berupa intensitas cahaya yang didapatkan oleh tumbuhan, suhu udara, kelembaban udara, serta kecepatan angin. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama adalah kantong plastik yang berguna untuk menyelubungi daun yang akan kita gunakan untuk praktikum nantinya, serta tali rapia berguna untuk mengikat kantong plastik ini agar tidak ada udara yang masuk ataupun keluar. Lanjut, bahan yang digunakan ada dua, dikarenakan pada praktikum kali ini kita melakukan 2 kali percobaan, yaitu transpirasi lambat dan transpirasi cepat. Bahan yang digunakan pada transpirasi lambat adalah tanaman manggis, dengan nama latinnya Gracinia mangostana. Dan bahan yang digunakan untuk transpirasi cepat adalah tanaman salam, dengan nama latinnya Syzygium polyanthum. Baiklah, dan metode yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah pengumpulan uap air yang telah kita transpirasikan. Pada percobaan pertama, saya akan menggunakan percobaan tentang transpirasi lambat dengan menggunakan tanaman manggis atau nama lainnya Gracinia mangostana. Cara kerjanya adalah yang pertama kita pilih daun yang tidak terkena penyakit. Di sini sudah saya dapatkan. Lalu daun ini nantinya akan dibungkus menggunakan kantong plastik yang telah tersedia, lalu diikat menggunakan tali rapia. Setelah diikat, kita akan menunggu kurang lebih sekitar 2 jam untuk melihat proses transpirasinya. Baiklah, setelah melakukan percobaan didapatkan hasil pada tanaman manggis ini telah terdapat transpirasinya. Hanya saja transpirasinya terlihat lambat. Ini juga bisa disebabkan karena adanya faktor dari cahaya matahari. Adanya cahaya matahari membuat stomata pada daun itu menjadi terbuka sehingga transpirasi juga meningkat. Kedua, tentang transpirasi cepat, saya menggunakan tanaman salam dengan nama ilmiahnya Syzygium polyanthum. Cara kerjanya sama seperti cara kerja pada transpirasi lambat tadi, di mana kita pilih salah satu daun yang tidak terkena penyakit, lalu kita bungkus daun nantinya dengan kantong plastik dan diikat dengan tali rapia. Setelah kita ikat rapat dengan kedap udara, nanti kita tunggu selama 2 jam. Kita telah menunggu,
mendapatkan hasil transpirasinya seperti ini. Faktor-faktor terjadinya transpirasi ini juga karena adanya intensitas cahaya matahari. Dengan semakin tingginya intensitas, maka transpirasi akan terjadi semakin cepat. Lalu karena suhu udaranya yang tinggi serta kelembaban udaranya yang rendah menyebabkan transpirasi juga menjadi banyak. Lalu di sini juga jumlah daun yang dipakai ada 2 sehingga transpirasinya juga banyak. Baiklah, setelah kita melakukan percobaan dari transpirasi lambat dan juga transpirasi cepat, maka kita ketahui dari transpirasi ini, dari prosesnya dari transpirasi lambat ini, dia bisa terjadi karena lambat itu karena adanya lapisan kutikulanya, sehingga itu membuat dia melakukan transpirasinya dengan lambat. Sedangkan transpirasi cepat ini, dia ini bisa terjadi secara cepat karena lapisan lilin atau kutikula pada permukaan daunnya itu tidak ada. Praktikum transpirasi ini, maka dapat kita simpulkan bahwa intensitas cahaya benar adanya dapat mempengaruhi proses transpirasi, di mana apabila intensitas cahaya yang diterima oleh tumbuhan itu banyak atau besar, maka akan menghasilkan hasil proses transpirasi yang banyak pula. Begitu pula pada jumlah dan luas permukaan daun juga akan mempengaruhi kuantitatif hasil proses transpirasi ini. Lalu, pada transpirasi ini dapat berjalan secara transpirasi cepat dan transpirasi lambat, di mana yang mempengaruhi transpirasi cepat dan transpirasi lambat ini adalah adanya lapisan kutikula pada permukaan daun tumbuhan tersebut. Apabila lapisan kutikula pada daun permukaan tumbuhan tersebut banyak atau tebal, maka transpirasi dapat berjalan dengan lambat. Namun apabila lapisan kutikulanya sedikit atau tidak ada, maka proses transpirasi dapat berjalan dengan cepat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum transpirasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.